Selamat siang. Kita bertemu lagi pada channel Sunan 007 Suara Jalanan. Saya berada di wilayah karya seni, studio lukis patung 3 dimensi dan sebagainya. Ini adalah hasil budidaya kecemerlangan yang namanya manusia, yang di dalam dirinya ada penciptaan nilai seni yang sangat tinggi. Mari kita ikuti saja pada narasumber kita. Kita berkenalan dengan narasumber. Ikuti saya. Selamat siang Bapak. Ya, silakan, sudah selesai. Saya boleh merapati Pak ya? Boleh. Bapak, kita berkenalan dulu Pak. Ya, Nama Bapak siapa Pak? saya Khairuddin, Bapak Khairuddin Pak ya? pelukis Asal mana Pak? Pekalongan. Pekalongan. Sudah berapa Pak? Lama Pak tinggal di Jakarta Pak? Saya di sini udah 20 tahun. 20 tahun. Ya, tadinya di Kemang. Cuma di sana kan mahal ini. Oh gitu. Dan Bapak selama 20 tahun memang menggeluti di dunia seni Pak? Ya, Oh memang di seni Pak ya? lukis sambil jualan barang antik. Oh gitu ya Pak ya? Nah, Nah, dulu sebelum di sini di mana dulu Pak lokasi dulu Pak? saya di Kemang. Di Kemang ya, karena mahal itu Pak ya? Terus pindah ke sini ya Pak ya? Pindah ke sini. Oh, Kemang Timur. iya. Bapak sebenarnya untuk berkarya patung juga, lukir juga Pak? Batik juga. Batik juga Pak? Ya, saya ngajar batik juga. Oh batik juga Pak ya? Ya, Oh gitu Pak. karena dari kecil saya kan Pekalongan Tempatnya batik? pembatik semua. Oh batik semua. Oh iya ya Pak. Jadi batik. Iya. Dan maaf Ibu, Pak, untuk karya-karya Bapak seperti ini atau jalan barang-barang antik ini selalu percaya dan beli Pak, ada aja Pak? Yang Ada. Ada Pak ya? Ada. Ada Pak. Orang kita juga udah mulai ngerti kok. Sudah mengerti Ya, udah mulai ngerti lah. tentang sense seni tadi Pak ya? Nah, dibandingin ya mulai ngerti lah. Iya. Itu mungkin yang kalau yang kelas bawah atau manu ya mungkin belum berani Belum ya. Pak ya? Iya. Menengah atas Pak ya? Ya, itu yang Ya boleh dikatakan kaum elit lah Pak ya? ya, Yang sudah itu yang yang menengah atas. seleranya udah bagus. Oh iya. Biarpun barang kelihatannya kayak gitu, tapi kan mereka selera bagus, jadi kan tetap displaynya enak banget gitu ya. Oh iya. Boleh Pak dibocorin Pak kayak harga-harga kayak gini-gini nih berapa nih Pak? Kayak gini-gini harga-harganya. Ah, itu mulai dari 5 juta 5 sampai juta ya. macem-macem sih, ada terakota, ada patung-patung. Dan ini ada memang buatan dari jerih jemari tangan Bapak atau memang Sebagian, tapi Sebagian, tapi ada yang saya asli, seringnya beli di Trowulan, Putra Bulan? Mojokerto. Mojokerto Pak ya? Mojokerto itu Karena Jawa sana- Timur ya Pak ya? Ya, sana anunya bagus. Gitu Pak ya? Kalau Muntilan kurang. Mutilan kurang? Dia motifnya Muntilan itu apalan. Oh apalah. Kalau Trowulan kan warisan darah kerajaan ada ya. Bulan ya? Kerajaan Jadi- Pak? Jadi karyanya bagus-bagus. Oh. Dari terakota, sana lengkap sih. Logam apa aja ada. Pak tolong Pak diulang lagi Pak, harganya berkisar berapa tadi Pak kalau orang-orang yang berpunya duit tadi biasanya Ya, Pak? mulai dari 3 juta kalau patung ya. Oh 3 juta ya. Kalau yang seni-seni lukis gitu berapa Pak? Pernah Pak? Kalau lukis ya saya nggak tentu, ada yang Nggak tentu ya? sampai 25. Oh dari 25. Nah, Dan Bapak juga menerima pesanan Pak orang lukis itu kadang-kadang Pak? kalau lukis wajah saya Oh enggak ya? nggak terima. Lebih ke kontemporer, Nah, gitu-gitu surrealis ya. ya Pak? Yang Yang ekspresi. seperti ekspresi aja Pak ya? Nah, Kebebasan yang berkarya ekspresi Pak tapi ya? kalau yang wajah seru persis saya Oh gitu Pak, yang realis gitu Pak? Naturalis juga enggak Pak? ya Kadang-kadang? kadang-kadang. Oh kadang-kadang naturalis Pak ya? Cuma kalau suruh melukis wajah banget kan memang Harus teliti kalau betul nggak Pak pas ya? repot juga ya. Repot juga ya, ini ya Pak. Nggak diterima itu nggak enak. Yang beli itu loh. Iya. Terus Pak ngomong-ngomong, pernahkah karya Bapak yang sudah keluar gitu, ke luar negeri?
Mungkin, ya, mungkin. banyak ya. Oh, ada Pak yang keluar Pak. Banyak. Sampai kemana Pak? Ya, Australia, Prancis, Prancis, Itali, Austria, Austria. Singapura, Brunei. Sudah pernah Pak ya? Nah, karena langganan saya kan, Biasanya orang-orang kalau lukisan saya kan kadang-kadang dia ngambilnya banyak. Kalau yang Austria ada, dia punya itu sendiri ya, museum ya. Museum. Lukisan saya dipajang di sana. Oh, pernah ada yang dimuseumkan Pak? Ada. Wah, ada. Ya dia memang sih senang lukisan saya. Oh iya iya iya. Saudara-saudaraku, channel Sunan 007 Suara Jalanan. Saya pribadi sebagai manusia Indonesia, Bapak ya si seniman juga sebagai seorang Indonesia, bangga, senang ya Pak ya, berbahagia bisa bertarung sampai keluar Pak ya. Dalam pengertian bertarung bukan ugalan-ugalan, tapi bertarung soal karya Pak ya. Soal imajinasi, soal ekspresi. Itu yang penting. Kepekaan ya Pak ya. Kepekaan batin itu. Nah, itu bagi saya luar biasa. Pak, sudah usia berapa sekarang Pak? Saya 66. 66. Tapi masih tegak Pak ya? Masih bergairah saya biasa. Iya benar-benar masih. Kalau saya usia benar-benar. Nggak ada yang nganggur, tetap terus. Gue itu bergerak terus Pak ya? Iya. Misalkan kosong melukis ya. Ini ada. Apa karya patung ada apa? Itu Pak ya? Ini kayak miniatur candi ini juga bikinan saya. Yang mana Pak? Yang ini kayu berarti. Oh ini bukan Bapak. Pak, kalau ini sebutnya apa nih Pak? Ya, miniatur candi. Miniatur sandi. Dalam pengertian yang nggak luas apa Pak? Pengertian yang nggak luas, miniatur sandi itu apa Pak? Di dalamnya substansinya apa Pak? Ya candi tapi yang kecil aja ya. Jadi candi yang kecil Pak ya. Di Trowulan tuh miniatur candi gitu kayak gitu tuh. Ya. Oh ya yang gini Pak ya. Itu biasanya di rumah orang-orang yang ini Pak ya. Yang selera. Iya, selera tinggi Pak ya. Nah, ini bisa Pak ya. Oh, seperti ini karya Bapak. Ya. Nah, ini Pak, maaf Pak, ini seperti ini Pak. Sudah tua nih Pak. Ya. Tetap Pak dipajang Pak ya, tetap. Tetap. Siapa tahu ada yang ini juga Pak. Ada orang yang unik Pak ya, yang esentrik ya Pak ya. Oh iya. Yang esentrik itu banyak Kan Pak. kalau udah dirapiin bagus juga. Oh, kalau dirapiin akan muncul estetika. Ya. Arsiteknya muncul. Wah, luar biasa. Masih muncul. Oh, arsiteknya, estetikanya muncul Pak ya, luar biasa. Nah, ini buat yang di genteng ya Pak? Nah, ini buat kasongan. Untuk yang di atas rumah nok di atas ya. Biasanya juga orang Jawa Pak ya? Ya. Kalau ya orang-orang bukan Jawa juga udah banyak yang. Oh, itu juga. Kalau punya joglo pasti punya ini kan. Oh iya, punya joglo punya ini benar-benar. Ya. Nah, ini juga karya Bapak juga Pak? Iya. Ini kebebasan, tidak ada tokoh apa atau secara apa simbol? Ini kan tadinya lesung. Oh, lesung ya. Saya bolongin, saya bikinin kepala masuk sini aja blok gitu. Oh, jadi ini ya, Pak ya? copotan. Iya Pak, paham. Jadi ini saya manfaatin. Saya kan ide banyak banget. Oh iya, gagasan itu ya. Nggak ada barang yang terbuang. Tidak terbuang. Kalau seniman rata-rata barang nggak akan terbuang. Seperti itu Pak ya. Dia haus Pak ya, ide tadi Pak ya, apapun Pak ya. Makanya harus, saya senangnya ngumpulin rosokan-rosokan biarpun itu belum dipakai, tapi suatu saat pasti kepake. Ya, Pak, saya bukan mengagumkan, mengkultuskan seorang seniman Pak ya, tapi saya melihat dari sisi lain seniman ini Pak, apa ya, gagasannya selalu memberikan yang halus, yang bagus, kado, jenius, ya Pak ya. Oh, itu terus Pak ya digodok Pak ya, sehingga apa yang diberikan ke khalayak itu mengagumkan Pak ya. Itu hasil yang harus dijaga Pak ya. Itu yang harus dijaga Pak ya. Oke Pak. Ngomong-ngomong, anaknya sudah berapa Pak? Saya masih sendiri. Masa sih Pak? Iya. Masih sendiri. Sibuk dengan ini ya Pak ya? Sibuk keasikan dengan anak seperti ini Pak? Dulu karena pernah nikah sih tahun 80. Oh, pernah nikah. Mal sebentar, cerai, nggak sekarang udah. Oh iya gitu. Wah, senang sendiri. Tapi cintanya sejati Bapak bener ya. Sebelumnya maaf ya, jadi Bapak sendiri Pak ya. Iya. Oke, seperti itu. Pak, pesan moral apa Pak yang bisa diberikan pada khalayak Pak dalam masa-masa Covid yang terus mengepung kita, yang terus merayap gitu Pak? Apa Pak pesannya? Ya pokoknya seadanya yang di rumah
sebagai seniman dikerjain aja, maupun dari barang yang murahan atau dari kertas ya begitu aja. Oh gitu Pak ya. Jadi kalau untuk Jangan masalah sampai nganggur banget lah. itu ya, apa trompet optimisme Pak ya. Ya. Terus di bawah itu ya, genderang-genderang Nanti optimisme. Corona selesai kita Selesai. udah punya barang banyak. Wah, bener stok tadi. Tinggal panen. Bener Bapak. Iya. Jadi iya. kesempatan kayak gini malah lebih tenang berkarya. Lebih tenang. Karena nggak keluar-keluar kan. Iya. Iya ya Pak. Iya. Kumpulin aja. Yang sebagai ya harus kreatif. Jadi dari apapun jadi barang seni. Nanti giliran Covid pergi, Set kita udah panen. panen. Iya Bapak. Iya. Masa kita usaha nggak dibeli orang atau nggak dapat duit itu nggak mungkin. Waduh. Kita kan patokannya kan yang di atas itu adil kan. Pertanyaan saya agak peka nih, Bapak. Rata-rata seniman itu dibilangnya idealisnya kuat banget. Padahal seniman itu punya satu kata, for sale juga ya. For sale, untuk dijual juga Pak ya. Iya. Nah, satu kata. Banyak seniman yang kaya raya banyak Pak ya, yang Iya. jadi agak salah ya. Pendapat umum itu bahwa seniman itu begini agak salah Pak ya. Salah. Nah, salah. Gimana Pak? Salahnya di mana Pak? Seniman itu tetap pedagang. Yang ngomong nggak ada yang itu salah. Kenapa? Karena dia bisa ngasih harga, berarti kan pedagang. Kecuali terserah kamu bayar 1.000, monggo. Ini kan berapa nih 50 juta. Iya. Bisa ngasih harga, berarti kan Iya, pedagang. betul Bapak. Saya setuju Kalau Pak. yang nggak doyan ini salah. Salah Pak ya. Kalau nggak mudah Itu salah. seniman gadungan ya Pak ya, Iya. yang udah berkarya pura-pura jadi seniman, sok nyentrik Pak ya. Iya. Tapi nggak punya itu Pak ya. Nah itu ya. Oke, iya Pak ya. Masih saya setuju, saudara-saudaraku, Sunan 07 Suara Jalanan. Jadi menurut Bapak seniman mengatakan bahwa tidak benar kalau seniman terlalu idealis, tidak begini-begini, buktinya sekali jual ada yang 50 juta. Itu sebuah kemewahan. Jadi menurut saya pribadi, ya, menurut beribu maaf, ini subjektif, bahwa seni itu adalah mewah. Benar kan Pak? Monggo. Cantik. Setuju Pak? Setuju. Jadi seni itu mewah Pak? Biarpun jeleknya kayak apa tetap mewah. Mewah. Karena itu dihasilkan dari orang bukan dari Tuhan. Jadi biarpun sejelek apapun tetap bagus. Jadi mewah Pak ya? Ya. Jadi pendapat saya setuju Pak kalau seni itu mewah Pak? Mewah bagus. Ya karena saya pikir dia 50 juta tadi Pak. Ya. Kan mewah Pak, tidak semua orang kecil bisa beli Pak ya. Iya. Luar biasa ya. Jadi pesan yang bisa disampaikan oleh Bapak sama beliau ini, Covid jangan diam, tetap kreativitas. Terus kreatif sehingga begitu Covid lenyap sama Tuhan Yang Maha Esa, sama Allah dicabut, Ya. maka beliau Bapak seniman ini sudah punya berbagai macam perdagangan dan persiapan untuk perang. Punya modal. Ya, kata beliau seniman itu juga pedagang. Jadi tidak benar kalau katanya idealis nggak mau gini-gini. Bohong. Buktinya bisa ngasih harga. Nah, buktinya bisa ngasih harga. Ya, sekali lagi. Nah, tolong kamera ke sana. Beliau Bapak seniman ini juga nyentrik banget. Nyentrik saya lihat, nyentrik banget. Bener. Nyentrik banget saya lihat. Rata-rata seniman itu memang nyentrik. Ya, Pak ya. Rata-rata seniman nyentrik apa adanya ya, ini gue Pak ya. Ya. Tidak dikemas yang bagaimana-mana enggak. Jadi ya ini gue Pak ya. Oke. Pak, obrolan kita cukup di sini. Makasih banyak. Sekali lagi saya mohon maaf kalau mengganggu Bapak. Tapi paling tidak obrolan kita bisa memberikan sesuatu kepada khalayak. Ya. Intinya seniman itu tidak malas. Dia terus Boleh. berkarya ya Pak ya, tidak Ya, malas. boleh. Dan seni itu mewah. Ya. Dan karya Bapak sudah keluar negeri. Luar biasa. Oke, sampai di sini saudara-saudaraku channel Sunan 07 Suara Jalanan. Terima kasih.